Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur di tahun 2021 ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah wanita pada hari ini, meskipun masih dalam kelompok kecil ataupun di rumah kita masing-masing. Supaya ibadah kita pada hari ini dituntun dan disertai Tuhan, mari kita mohon pada Tuhan supaya kita dilindungi. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai detik ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, kami akan membangun ibadah wanita pada hari ini. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, ayat yang pertama dan yang kedua, Pinuji Gusti. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita meminta pimpinan pada Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memimpin sampai detik ini ya Tuhan. Dan kami sadar pada saat ini kami tidak membawa kesucian hati kami ya Tuhan, melainkan kami membawa bertumpuk-tumpuk dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Baik itu yang kami lakukan kepada teman kami, saudara kami, orang tua kami ya Tuhan, terlebih-lebih pada Engkau ya Tuhan. Baik itu melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, angan-angan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami pada hari ini untuk membangun ibadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun dan sertai, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 205, bait yang pertama, Sabdeng Allah Makarti. Salam Patunggilan,
Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah wanita pada saat ini. Harapan saya, ibu-ibu dan saudari semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dalam pembukaan ibadah wanita tahun 2021 saat ini, kita dihantar pada perenungan firman Tuhan dalam Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 9. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir ataupun di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Demikian ibu-ibu dan saudariku, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Amin. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, hidup dapat kita ibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan, dalam perjalanan itu ada banyak hal yang bisa kita jumpai, bahkan juga banyak hal yang bisa kita rasakan. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya. Orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita untuk membawa sukacita ataupun untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Juga dalam sebuah perjalanan, bisa saja dalam satu waktu tertentu kita merasa sangat bersemangat melangkah, namun bisa juga kita ada pada satu titik di mana kita merasa letih, lelah berjalan. Artinya sebuah perjalanan tidaklah selalu mudah. Mungkin secara teori mudah, karena hanya perlu melangkahkan kaki satu persatu. Namun pada prakteknya ada begitu banyak kesulitan untuk tetap setia dalam perjalanan itu. Terkadang rasa haus membuat seseorang lebih memilih untuk berhenti. Tujuan yang masih terasa jauh bisa saja membuat seseorang balik badan dan kembali pulang, bahkan berhenti di tempat. Ibu-ibu dan saudariku semua, pengalaman kita dalam mengikut Tuhan memberi kesan
seperti sedang dalam perjalanan juga, bahwa tidak semua perjalanan hidup yang kita lalui bebas dari persoalan dan pergumulan. Bahkan pada kondisi tertentu bisa saja kita bertanya, apakah Tuhan masih bisa dipercaya untuk menuntun hidupku? Apalagi ketika kita sungguh-sungguh berada dalam jurang kesulitan yang begitu luar biasa. Kesulitan hidup seseorang akan menggoncangkan dasar-dasar pemikirannya tentang kebaikan Tuhan, sehingga orang tersebut dapat kehilangan alasan untuk mempercayai tuntunan Tuhan. Dalam bacaan kita saat ini, hati seluruh rakyat Israel menjadi tawar sesaat setelah mereka mendengar berita, yaitu berita buruk dari ke-10 pengintai. Mereka pun bersungut-sungut kepada Allah. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir kalau harus berhadapan dengan para raksasa? Bisa dikatakan demikian. Mereka nampaknya lebih suka kembali pada hidup lama mereka dan tinggal di Mesir daripada mengikuti tuntunan Tuhan, yang mana mengharuskan mereka untuk menghadapi persoalan hidup yang rumit. Mereka protes. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa mengikuti jalan Tuhan mestinya membuat hidup mereka jauh lebih mudah. Segala sesuatu tersedia dan tidak perlu lagi mengalami kesulitan hidup. Namun nyatanya untuk memasuki tanah perjanjian, mereka harus menerima kabar pahit bahwa negeri itu dihuni oleh bangsa yang fisiknya jauh lebih besar dari mereka. Mereka merasa mustahil bahwa mereka bisa menghadapi musuh mereka itu. Mereka merasa zong sudah mengikuti kehendak Tuhan Allah, karena tuntunan yang diberikan oleh Tuhan Allah kok menuntun mereka pada petaka, bahkan mungkin kematian yang sudah mengintip di depan mereka. Menurut mereka, Tuhan Allah kok seperti ngeprank kita ya. Katanya mau dituntun ke tanah perjanjian, tapi kenapa harus berhadapan dengan musuh yang menakutkan? Mungkin itu yang ada di benak mereka. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, ada kalanya mungkin kita diperhadapkan pada satu waktu di mana kita ragu akan tuntunannya, atau kita bisa saja ada pada posisi kita ragu pada tuntunan Tuhan. Sebab bisa juga dikarenakan kenyataan hidup yang kita jalani bersama Tuhan membawa kita pada kesulitan hidup yang menakutkan. Tidak jarang dalam posisi yang seperti itu kita ingin kembali pada kehidupan kita yang lama, tinggal di Mesir. Ya, rupanya banyak yang berpikir bahwa kehidupan lama sebelum mengikuti kehendak Tuhan adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Atau ketika kemudian kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang bukan orang percaya, namun hidupnya makmur, kaya, dan sebagainya. Atau kehidupan orang percaya yang uraan tidak pernah kelihatan dalam persekutuan, namun hidupnya terlihat sangat makmur, berkat melimpah, dan terlihat sangat bahagia. Saudariku, jelas bahwa
perasaan tidak puas dan ingin kembali kepada kehidupan lama, ini menunjukkan hilangnya kepercayaan kita pada pimpinan Tuhan. Nah, saat ini ibu-ibu dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama merenungkan Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita selalu mudah dan jalan yang kita lalui akan selalu mulus. Namun yang Tuhan janjikan adalah penyertaan yang senantiasa. Itulah mengapa melalui Yosua, bangsa Israel dalam bacaan kita tadi diingatkan dan dikuatkan bahwa mereka akan bisa menghadapi musuh yang terlihat lebih besar, lebih ganas, karena Tuhan Allah tidak akan meninggalkan mereka. Saudariku, kisah tentang bangsa Israel ini ditulis dengan maksud sebagai pembelajaran untuk kita, agar kita tidak jatuh pada pemberontakan yang sama seperti yang bangsa Israel lakukan. Maka di tahun yang baru ini, kehidupan harus terus kita jalani. Kita harus terus melangkah seperti judul renungan kita saat ini. Terus melangkah walaupun mungkin hidup tidak selalu mudah. Kehidupan memiliki kesulitannya sendiri-sendiri memang, namun kasih Tuhan akan dinyatakan selalu kepada setiap orang yang percaya dan setia pada penyertaannya. Jalanilah hidup saudara dengan sepenuh hati, tetaplah setia kepada Tuhan. Percayalah bahwa janji dan karya kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan saudara semua. Dan ingatlah, Tuhan memberkati dan menuntun saudara dengan rahmat-Nya yang besar. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita bersama terima pada saat ini, kiranya dapat menjadikan kekuatan bagi iman percaya kita. Pada saat ini kita juga akan menghaturkan sedikit berkat dari Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui persembahan, dan diiringi dengan memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 170 bait yang pertama dan yang kedua. Lubereng berkah sing Gusti.
dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadikan makanan untuk rohani kami sehingga menjadikan kekuatan, dan kiranya firman-Mu juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersama-sama pada saat ini berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden sampai dengan tingkat desa, RT RW. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tim gugus tugas dan juga tim medis ya Tuhan, yang Engkau berikan tanggung jawab juga di dalam negara kami ini ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami wabah COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kiranya wabah ini cepat berlalu sehingga kami semua dapat menjalankan aktivitas kami kembali dengan normal dan seperti sedia kala ya Tuhan, dan supaya kami tidak ada lagi rasa takut untuk melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang Engkau tanam di muka bumi ini ya Tuhan, terkhusus di GKJW Cangkring. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta David Prasetyawan dan juga majelis yang membantunya dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan program-programnya di tahun ini ya Tuhan, dengan takut akan Engkau dan hanya campur tangan-Mu saja ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan di masa tuanya ya Tuhan, berikan mereka juga kebahagiaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kepunyaan-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, dari mulai PAUD, SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai mereka di dalam tumbuh kembangnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dalam masa belajarnya, berikanlah mereka semua kepandaian, kecerdasan ya Tuhan, sehingga kelak ilmunya dapat berguna. Anak-Mu mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi kepunyaan-Mu yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, mungkin ada yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau tuntun dan sertai mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta yang dimilikinya. Kami juga berdoa untuk yang mencari jodoh, kiranya Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka mendapatkan jodoh yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami bawa dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mau memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkannya ya Tuhan. Berkatalah mereka melalui pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Anak-Mu mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau tuntun dan sertai kami, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan March Wanita GKJW.
dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.